Pak, ini sudah berapa lama nih rumput ditanam di sini? Ini perjalanannya sudah mendekati perjalanan dari awal pasir ya. Kalau saya hitungnya tidak dari rumput. Kalau dari pasir, ini perkembangannya sudah mendekati 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kalau rumput, ya saya anggap sudah sama juga perkembangannya segitu. Ini akan jadi berapa lapangan nih? Latihan ya? Ini lapangan akan menjadi 3 lapangan. 3 lapangan. Satu lapangan akan menjadi lapangan standar nasional tentunya. Juga di belakang ini akan menjadi 2 lapangan pendamping. Yang besar lapangannya tentunya akan menjadi standar mini soccer. Standar mini soccer ya. Karena bisa. Futsal tentunya nggak bisa dong, karena apa, dari tipe rumputnya sudah berbeda. Saya pengen tahu nih, ini jenis rumputnya rumput apa ini? Ini Zoya, Zoya mitralis sesuai dengan standar yang dipakai oleh nasional tentunya, dan ini juga tulis terrekomendasi oleh FIFA tentunya. Media ini media pasir yang tentunya belum di top dressing ini kayaknya ya. Belum dressing. Ya, belum top dressing sehingga batu-batunya masih terlihat di atas. Nantinya akan ada mungkin tahapan-tahapan yang tentunya secara teknis mungkin nanti bisa dikonfirm juga laksananya. Namun di RAB-nya disebutkan nanti akan ada di top dressing. Top dressing ini penambahan pasir halus. Nanti walls juga sebagai bentuk untuk meratakan lapangannya agar seimbang. Kalau jadwal dari perencanaan dari pelaksana pembangunan lapangan, top dressing itu kapan kira-kira? Top dressing mulai September sudah jalan. Oh, September sudah top dressing. Ya. Berarti bisa digunakan bulan apa nih? September akhir sudah mulai start. Karena di bulan Agustus kita tahu mungkin dengan rapatnya dan kecepatan pertumbuhan rumput yang hari ini kita lihat bersama, mungkin di bulan Agustus insya Allah sudah mulai rapat, sudah mulai ada pemotongan awal di rumput ini. Stadion ini kan tribun utamanya dibangun ada di sebelah timur, hampir sama dengan Pemelingan. Di sini juga sudah ada stadion tribun yang lama. Nanti ini konsepnya untuk tempat pertandingan atau hanya untuk tempat latihan? Tentunya di sini akan menjadi konsep tempat pertandingan pun ini sudah layak tentunya, karena apa, di situ ada ruang ganti sesuai dengan standar FIFA ya. Ada ruang wasit, ada tribun utama, media, tribun juga ada. Mungkin hanya tinggal di penerangan ya, dan tentunya penerangan pun insya Allah akan ada. Namun tidak setara dengan apa yang menjadi stadion utama di Indonesia, akan menjadi standar pertandingan kecil, skala menengah, ataupun tidak di pertandingan besar tentunya. Ini sumber pendanaannya dibangun oleh dananya pemerintah daerah atau pemerintah nasional atau memang dari Madura United? Inilah apa yang menjadi perencanaan awal tonggak perencanaan Presiden klub kami. Jadi kompetisi diputar karena ini core juga sudah ada perusahaan di situnya, PT Polana yang di situ saya sendiri yang memimpin. Beliau menyampaikan pesan agar selalu safe haven, jadi menyimpan dalam perencanaan stadion ini tentunya, karena stadion ini kita sudah lakukan taraf MOU ya dengan yayasan yang bersangkutan selama 15 tahun. Oh, jadi ini stadion awalnya adalah milik yayasan. Dikerjasamakan dengan Madura United selama 15 tahun dengan maintenance dan pembiayaan tentunya dari kami semua. Dari Madura United? Yes, dari kami semua. Tidak ada hubungannya, maksudnya sumber pendanaan dari pemerintah? Tidak tentunya, Mas Tafi. Jadi kita ketahui bersama, Madura United selama ini selalu menggunakan infrastruktur lapangan pertandingan di 2 kabupaten, Stadion Gelora Bangkalan dan Stadion Ratu Pemelingan Madura, Ratu Pemelingan Pamekasan. Dua-duanya juga kita pakai sebagai sarana latihan. Yang kita tahu bersama dalam perkembangan industri sepak bola tentunya
tidak lazim juga kalau kemudian kita selalu bergantung ke infrastruktur apa yang menjadi lapangan pemerintah. Maintenance pemerintah juga mahal di situ. Jadi timbulnya apa yang menjadi inisiasi, karena ini kalau kita bicara di FC, di regulasi dan licensing FC, ini menjadi persyaratan utama. Salah satunya home ground atau training ground syarat utama. Oh, jadi stadion itu satu tempat pertandingan. Ya. Nah, kemudian klub juga harus memiliki yang namanya sport center, Ya. Tempat latihan Training ground, center. training ground, betul. Dan itu ini dalam rangka mengejar AFC licensing lagi. Salah satunya begitu, salah satunya begitu. Namun bagi kami AFC licensing tidak kemudian menjadi hal yang keburu kami kejar. Namun kami di luar perencanaan. Kalau hari ini sudah perencanaannya jelas, licensing klub AFC itu tidak hanya monoton di situ, Mas Tabri. Dia akan beregenerasi setiap tahun, akan ada perubahan, akan ada tambahan-tambahan. Hari ini mungkin sarana ini kita siapkan untuk perencanaan ke depan. Juga akan ada gyms, ya, pusat fitness. Di sini juga akan dibangun. Ya, sudah fitness. Kemudian akan ada spa, mungkin swing untuk kolam rendam. Itu yang akan menjadi standar. Oh, jadi di training center ini ada 3 lapangan ya tadi kan? Ya, 3 lapangan. Utama untuk perencanaan yang Ya. normal, kemudian mini lapangan ada 2. Kemudian nanti ada fitness apa semua. Ya, karena Jadi apa? seluruh aktivitas latihan nanti akan digelar di sini. Ya, itulah training ground. Kami anggap ini training ground dan merupakan training ground dan training center, Mas Topi. Ya. Kenapa training center? Karena senior akan berlatih di sini. Juga ada sirkular kewajiban kami juga. Selain itu, PSSI sudah memberikan gambaran begitu konsennya PSSI dan pemerintah hari ini dengan pembinaan sepak bola dini. Ya. Makanya kami sudah akan membuat MUFA yang betul-betul harus tidak bergantung ke lapangan. Kami berpikir bagaimana anak-anak ini akan bisa hebat menjadi seorang pemain bola. Di luar itu infrastrukturnya juga masih amburadul. Makanya dari situ Presiden klub memerintahkan dengan tegas agar percepatan infrastruktur lapangan latihan dan pembinaan. Oke, berarti nanti MUFA juga latihan di sini, aktivitasnya juga di sini gitu. Pastinya ya, Mas Tobi. Ke depan akan seperti itu. Kan di sebelah sana ada tribun, ada ruang ganti, nanti kita lihat ya. Oke. Oke. Saya pengen tahu nih, kalau biaya pembangunan lapangan, boleh tahu nggak? Boleh dibuka nggak? Atau memang ini menjadi informasi yang tertutup? Sementara ini mungkin ini akan menjadi informasi tertutup, Mas Tabri, karena apa? Kami dalam perjalanannya kan masih berhitung dan menambah terus apa yang menjadi beban kos pembiayaan. Namun setelah nanti kita semua sudah tahu dalam keadaan sempurna dan baik, mungkin baru nanti akan ada perhitungan kos yang tentunya perhitungan kos tersebut akan diketahui semua orang. Dan opsi untuk membuka lapangan ini pun tidak wajib ya menurut saya, karena ini kan bukan infrastruktur yang dibangun dengan apa yang menjadi dana pemerintah. Beda halnya dengan apa yang menjadi dana pemerintah, harus pengawasan tentunya dari pihak-pihak terkait. Nanti ini kan hanya lapangan ini sekarang, lapangan dan kemudian sana juga ada. Kalau misalnya mau latihan malam apa nanti ada lampu untuk latihan malam kita siapkan. Jadi akan ada penerangan sekitar 400 lux ya, 400 lux. Akan ada lampu di sisi timur, sisi selatan dan sisi barat nantinya. Itu dirapkan sementara ini, sehingga latihan malam pun tidak akan terganggu. Tidak terganggu. Kapan rencana bangun lampunya? Mungkin akan ada pembangunan pengejaran infrastruktur tahap kedua, Mas. Karena ini tahap pertama kami sudah, ini tahap kedua, rumput ini tahap kedua. Tahap pertama kita tahu bersama semua infrastruktur gedung ya, tentunya gedung, dan ini tahap kedua. Tahap ketiga mungkin akan kami beralih ke lampu dan tambahan single seat ya. Kalau ini akan menjadi standar FC, tentunya akan menjadi harus ada single seat nantinya. Oh, jadi nanti ini ada single setnya? Ya,
akan single Tidak seat, lagi hanya tribun yang begini, pagar, masih banyak lah. Ini perencanaan-perencanaan yang ke depan yang harus kami lakukan. memang dicicil ya. Tentunya dong, karena kami bukan pemerintah, kami swasta yang harus bridging semua. Selain kami harus punya kewajiban untuk memutar kompetisi yang dalam periode tahunan, dan di situ ya finansial kami harus habis-habisan. Harus dijaga juga. Ya juga harus kami kontrol juga finansial.